Bagaimana jika para mafia dan kepolisian bekerja sama hanya untuk menangkap satu orang psikopat yang juga sebagai pembunuh berantai yang berkeliaran di suatu kota? Hah? Gimana coba? Karena menjadi buronan dari dua poros yang besar, mafia dan polisi memiliki sebuah kesepakatan. Mereka akan saling berbagi informasi untuk menangkap psikopat ini. Namun jika polisi yang berhasil menangkap duluan, maka psikopat pembunuh berantai ini akan dihukum dan diadili sesuai undang-undang yang berlaku. Tetapi jika para gangster yang menemukan duluan, maka orang ini akan disiksa hingga mati. Inilah The Gangster, The Cop, The Devil. 마지막 결국은 우리가 잡을 수밖에 없어. Film Korea yang dirilis pada tahun 2019 ini disutradarai oleh Won Tae-lee. Film yang diadaptasi dari kisah nyata ini dibungkus epik oleh sang sutradara. Dan ditambah lagi, film ini dibintangi oleh aktor tukang pukul paling kondang di negaranya Blackpink. Siapa lagi kalau bukan Ma Dong-seok. Dan ditambah aktor berkelas lainnya seperti Kim Yeol, Kim Gyuri, Kim Soo-kyu, dan aktor berkelas lainnya. Penasaran bagaimana jalannya? Dan ketika berada di jalanan sepi, mobil putih itu dengan sengaja menabrak mobil yang ada di depannya. Sontak membuat si pengendara turun dan keluar, memeriksa mobilnya dan memfoto kelecetan yang membekas agar dia bisa mudah mengklaim asuransi. Namun pria malang itu tidak akan bisa mengurus asuransinya dan update story karena di malam itu juga dia dibunuh dengan sangat brutal. Di keesokan harinya pada bulan Agustus tahun 2005 di jalan raya yang macet parah, seluruh radio menyiarkan kasus pembunuhan yang terjadi petang kemarin, mengatakan bahwa kasus pembunuhan ini sudah marak terjadi di kota ini dan para kepolisian masih belum bisa mengungkapkan dan menghentikan kasus ini. Di sana kita diperkenalkan dengan polisi muda bernama Tae-suk yang sedang menggerutu mendengar berita itu bahwa pihak kepolisian sudah berusaha untuk mengungkapkan ini. Namun semuanya tidaklah mudah. Agar Tae-suk bisa lebih tenang dan kebetulan dia sedang berada di jalan depan tempat perjudian yang dijalankan oleh para gangster, dia iseng ke sana dan mengganggu operasi mereka. Dia tahu bahwa atasannya sudah disuap oleh mereka, jadi mereka bisa bebas beroperasi di sini. Namun beda dengan Tae-suk yang notabene dia polisi yang cukup amanah. Tanpa surat perintah dari atasan, Tae-suk menghajar gangster-gangster itu, menandakan bahwa Tae-suk berbeda dengan atasannya. 조심들 좀 하지 그. Lalu setelah itu kita dibawa ke sebuah ruangan dan diperlihatkan paman saya yang sangat sangar, seorang bon gangster yang paling ditakuti di kota ini, yaitu Jang Dong-soo. Kita panggil saja dia Dong-soo. Yang hari itu bos gangster tengah olahraga ringan. Lalu dia mendapati sebuah telepon dari anak buahnya kalau Tae-suk lagi-lagi mengganggu tempatnya. Sontak membuat Dong-soo menggerutu. Kenapa cucungu itu masih mengganggu saja? Padahal Dong-soo selalu rutin membayar suapan kepada kepala polisian setempat. Lalu kita diperlihatkan ternyata samsak yang dibuat Dong-soo latihan itu berisikan orang bos. Biasanya mereka adalah para pembelot atau pengkhianat. Kembali ke tempat perjudian yang diganggu oleh Tae, dan dia memutuskan untuk menyeret satu kasir yang ada di sana untuk dibawa ke kantornya. Dan di sisi lain, Dong-soo menelepon kepala kepolisian mengatakan bahwa anak buahnya lagi-lagi berulah dan Dong-soo tidak mau tahu. Kepala polisi itu harus menanganinya daripada Dong-soo turun tangan sendiri. Akibat itulah Tae mendapat semprot dari atasannya dan menyuruh Tae untuk segera menuju TKP pembunuhan yang terjadi tadi malam daripada mengganggu para gangster. Dengan begitu, Tae meminta agar si gangster untuk menuju ke tempat TKP kejadian. Sampai sana Tae melihat sendiri korban penuh dengan luka tusuk yang begitu acak dan membabi buta. Dan Tae mendapatkan satu pola di mana sebelum korban dibunuh, mobil korban ditabrak dari belakang. Di hari itu Dong-soo mengadakan pertemuan dengan bos gangster lainnya, yaitu Sang-do. Dari sekian banyak bos gangster, hanya Sang-do lah yang mekiti kepada Dong-soo. Dia meminta sebagian wilayah yang dikuasai Dong-soo agar kebersamaan dan kedamaian mereka tetap terjaga. Sontak mendengar hal itu, asisten Dong-soo meluap-luap mengatakan jangan sembarangan berbicara kepada bosnya. Sang-do di sana tidak terima dan langsung menyerang asisten Dong-soo dengan kuah mie panas yang dia makan dan protes kepada Dong-soo atas kekurang ajaran bawahannya ketika para bos lagi bicara. Dengan atas nama sikap fair, Dong-soo harus bersikap tegas. Dia memukul asistennya, dan khusus untuk asisten Sang-do, dia mencabut langsung gigi bawahannya itu tepat di depan bosnya. Dan gigi itu dimasukkan ke dalam minuman Sang-do untuk Sang-do minum. Cukup fair bukan? Hah? Di ruang meeting kantor polisi, di sana mereka tengah membedah kasus masalah pembunuhan ini. Tae mencoba membuka semua analisisnya selama ini, mengumpulkan data demi data, dan semua kasus memiliki sebuah hubungan yang sama. Namun sayang, analisis Tae ditolak oleh sang kapol dan mengira bahwa Tae hanya mencari muka agar pangkatnya dinaikkan. Sontak membuat Tae marah dan langsung keluar ruangan itu tanpa pamitan.
Kita semua tahu bahwa couple memang memiliki sentimensi sendiri dengan Tae karena ya dia sering mengganggu para gangster yang sudah menyuapnya. Di malam itu entah kenapa Dongsu ingin menyetir sendirian dan menyuruh asistennya untuk mengurus pekerjaan lain. Di malam yang diterpa hujan, Dongsu pulang sendirian. Lalu tiba-tiba mobilnya ditabrak dari belakang, sama mobil putih yang kita tahu di scene awal. Ketika Dongsu keluar, orang itu meminta maaf, dan meskipun Dongsu adalah gangster yang paling ditakuti di kota ini, Dongsu memanglah orang yang tidak emosian dan menerima permintaan maaf orang misterius itu dan menyuruhnya pergi. Dengan ekspresi datar, Dongsu bermaksud melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba dia diserang oleh orang itu. Dongsu dengan hanya tangan kosong berduel dengan pria itu, dan pastinya pria itu bukanlah tandingan Dongsu. Pria itu terpojok dan Dongsu sempat merebut pisaunya dan menusuk dada pria itu. Dirasa bahwa pria itu tidak mampu membunuh korbannya, dia kabur dan menabrak Dongsu hingga tidak sadarkan diri. Orang normal macam apa yang seberani itu dengan Dongsu? Atas kejadian ini, seluruh kota akan gempar. Dongsu, bos gangster paling ditakuti, telah diserang. Langsung saja Dongsu malam itu mendapatkan perawatan yang sangat intensif. Luka-lukanya harus segera dijahit dan ditangani dengan sangat spesial. Para pasukan Dongsu yang tahu bahwa bosnya mendapatkan serangan, dengan rasa marah yang meluap-luap tanpa banyak pikir, pasukan Dongsu mengira bahwa serangan ini dilakukan oleh pihak Sangdo yang notabene agak melite dengan Dongsu. Dan di malam itu juga perang besar tengah terjadi. Di sisi lain, di suatu tempat, orang yang tadi menyerang Dongsu tengah merengek kesakitan. Baru kali ini aksinya gagal. Dia menutup luka-lukanya dengan cara menstaples dagingnya sendiri. Dia adalah psikopat yang selama ini membunuh orang-orang. Di malam ini, dia salah sasaran. Tidak tahu bahwa dia cari gara-gara kepada monster sekaliber Dongsu. Setelah dia mengobati luka-lukanya, untuk melampiaskan kegagalan malam ini, dia menikam orang tua penjaga kebun yang tidak sengaja bertemu dengannya. Di keesokan harinya, Dongsu siuman. Nampak ini bukanlah luka-luka yang parah. Dia bilang kepada asistennya bahwa bukan Sangdo pelakunya, dan Dongsu menuliskan sesuatu pada asistennya. Di catatan itu, Sangdo menuliskan terlalu gelap untuk melihat, dan Dongsu meminta asistennya untuk memecahkan kata-kata itu hingga menemukan petunjuk berikutnya. Di hari itu, Tai mendatangi Dongsu yang ada di kasur rumah sakit. Tai sangat heran, orang macam apa yang berani menyerang Dongsu sendirian. Pasti ini bukanlah masalah yang biasa, dan mungkin ada hubungannya dengan pembunuhan yang selama ini Tai cari. Di sana Tai bertanya siapa yang menyerangnya tadi malam. Bukannya jawaban yang Tai dapat, malah Dongsu menggerutu tentang kinerja polisi yang tolol, yang dimana orang seterhormat Dongsu bisa diserang seperti ini. Bagaimana kinerja polisi untuk merubah kota menjadi lebih aman? Di sana Tai masih saja merayu Dongsu untuk menjawab. Namun Dongsu tidak memberikan informasi apapun, dan mungkin Dongsu akan mencari orang itu dengan caranya sendiri. Dengan Tai yang tidak mendapatkan apapun informasi dari Dongsu, dia lantas mencari mobil Dongsu yang terparkir di sana. Dan memang benar, ketika Tai memeriksa, dia mendapatkan pola yang sama, di mana mobil Dongsu juga mendapati peyok di bumper belakang, sama seperti mobil korban dari kasus pembunuhan kemarin. Tai sangat yakin ini semua pasti berhubungan. Sedikit demi sedikit Tai akan tahu siapa orang ini sebenarnya. Di malam itu Sangdo mengunjungi Dongsu. Di sana dia juga menanyakan hal yang sama, siapa yang berani menyerangnya. Dan yang lebih utama, sebenarnya dia ingin meminta ganti rugi atas pasukannya yang mengalami luka-luka berat atas pasukan Dongsu yang telah menyerangnya kemarin. Di sana Dongsu enteng mengatakan dia akan membayar semua biaya pengobatan anak buahnya Sangdo. Sebelum Sangdo pergi, Dongsu mendapatkan kata-kata pedas dari Sangdo. Jika nama sebesar Dongsu diserang semacam itu, akan mencoreng harga dan martabat gangster di seluruh Korea. Dongsu harusnya malu. Di kantor polisi, Tai masih berusaha meminta surat tugas dari Kapolnya. Dia terus menegaskan bahwa pembunuhan ini saling berhubungan, dan jelas ini adalah kasus pembunuhan berantai. Dongsu adalah saksi yang berhasil hidup. Akibat hal besar ini terjadi, polisi harus bertindak cepat daripada pihak Dongsu yang menemukannya. Pembunuh itu tidak akan bisa diadili sesuai undang-undang, dan orang semacam Dongsu dengan pasukan yang besar tidak akan sulit menemukan pembunuh ini. Namun tetap saja Kapol tidak memberi surat tugas kepada Tai.
Di malam hari kita diperlihatkan aksi bengisnya psikopat ini yang lagi-lagi mencari korban untuk memuaskan hasrat membunuhnya. Bersamaan dengan Dongsu yang mencoba menggambarkan sosok yang menyerangnya kemarin hingga lukisan itu jadi. Dan kita resmi diperkenalkan dengan psikopat brutal yang akan menjadi buruan, yaitu Kang Kyung Ho. Di malam itu si Kang mendapatkan sebuah truk dari si supir yang telah dibunuhnya. Dan apesnya bahwa sang kernet masih di dalam sana dan kebingungan kenapa ada orang lain yang mengendarai truk ini. Dan bisa kita prediksi, si kernet dibantai saat itu juga. Dan sayangnya, pisau yang selalu menjadi senjata Kang kini terjatuh di pinggir jalan. Selang beberapa hari, mungkin Tai sudah muak dengan pimpinannya. Di hari itu juga dia mengarahkan anggota untuk menggerebek tempat perjudian Dongsu. Dan sebenarnya Tai kesana juga ingin bertemu dengan Dongsu. Di ruangan Dongsu, Tai menjelaskan jelas tentang adanya psikopat yang sudah banyak memakan korban. Dia adalah pembunuh berantai. Dia membunuh tanpa pola. Itulah alasan dia berani menyerang Dongsu. Dan jika psikopat itu tidak segera ditangkap, maka akan semakin banyak korban yang berjatuhan. Di sana Tai mencoba untuk bekerja sama dengan Dongsu. Namun Dongsu di sana tidak percaya dengan kepolisian dan tidak mau jika orang semacam itu hanya diadili dan dipenjara. Di keesokan harinya, di sebuah pertemuan bisnis yang Dongsu gagas, ternyata akibat kejadian kemarin banyak para investor yang mengundurkan diri. Mereka tidak lagi percaya dengan Dongsu karena mendapat sebuah serangan macam itu. Cukup membuat semua bisnis Dongsu berantakan. Martabat Dongsu sedikit berkurang. Lalu di sana sang asisten telah menemukan sebuah pisau yang diyakini adalah pisau dari orang yang menyerang bosnya, dan juga menemukan sebuah mobil putih yang tidak jauh dari kasus pembunuhan yang serupa. Dongsu mendapatkan petunjuk besar, dan untuk dia agar bisa lebih fokus, dia harus mengurus Sang-do terlebih dahulu. Selanjutnya Tai mendapatkan telepon dari Dongsu yang sudah mendapatkan petunjuk yang sangat banyak dan menyuruh Tai untuk menemuinya. Langsung saja Tai menemui Dongsu. Di sana Tai diberitahu pisau dan juga mobil yang berhasil anak buah Dongsu dapatkan. Dan Dongsu meminta untuk pihak polisi mencari bukti DNA dari sidik jari atau apapun itu agar si identitas psikopat bisa diketahui. Dongsu akhirnya kesal juga karena reputasinya hancur gara-gara orang psikopat itu. Dan dia bersedia kerjasama dengan kepolisian. Namun dengan satu kesepakatan, saling berbagi informasi, dan ketika penangkapan dan pengejaran dilakukan, siapa yang menangkap psikopat itu, maka merekalah yang berhak mengeksekusi buruannya. Jika polisi, jelas dia diadili. Tapi jika Dongsu yang mendapatkan buruan itu, ya jelas tidak perlu saya utarakan siksaan apa yang akan psikopat itu terima. Meskipun Tai begitu muak dengan gangster, tidak ada cara lain, Tai terima tantangan tersebut. Akhirnya kedua kubu menjelaskan kesepakatan ini kepada kedua timnya, dan aksi kerjasama untuk menemukan pembunuh berantai ini telah resmi dimulai. Di malam itu, Tai dan timnya memeriksa mobil yang diduga milik Kang, si psikopat berdarah dingin itu. Mereka mencari apapun bukti atau sidik jari yang otentik untuk bisa dibuat petunjuk. Dan di malam itu juga, Dongsu membereskan Sang-do, cecungu yang selalu sok keras di hadapannya itu, menyuruh anggota assassin untuk membunuh Sang-do dengan pisau yang selama ini digunakan si Kang untuk membunuh korbannya. Dan Sang-do pun tewas. Di pagi yang cerah, Tai menemui Sujin di taman dan memberikan sebuah barang-barang terkait burunannya untuk diperiksa keautentikan DNA-nya. Sontak membuat Sujin kaget. Tai memberi tugas yang bisa dikatakan ilegal karena Tai tidak mengantongi surat tugas dari pimpinan. Namun Sujin paham bahwa ini untuk kebaikan bersama. Sujin pun menerima tugas dari Tai. Selang beberapa jam setelah bertemu Tai, Sujin mendapatkan tugas untuk memeriksa kasus pembunuhan yang dialami Sang-do dan mendapati sebuah fakta bahwa pisau yang dibuat membunuh Sang-do adalah pisau yang dimiliki psikopat yang membuat berita ini tersebar. Pembunuhan ini telah dilakukan oleh psikopat itu. Di kantor Tai, mereka telah kedatangan Kapol Pusat dan beliau marah-marah karena kinerja polisi di sini sangatlah buruk. Kasus pembunuhan di mana-mana dan dengan kejadian pembunuhan bos gangster Sang-do telah terjadi, semakin memperburuk reputasi kepolisian sini. Lalu Tai mendapatkan telepon dari Sujin mengatakan bahwa pembunuhan Sang-do sangatlah aneh, bahwa si pelaku meninggalkan senjatanya, dan senjata itu adalah pisau yang jika dihubungkan, pisau itu sama dengan pisau yang dibuat sang pembunuh berantai melakukan aksinya. Sontak membuat Tai kaget bahwa hanya dia yang tahu bahwa pisau itu sekarang ada di pihak Dongsu. Otomatis pembunuhan ini dilakukan oleh Dongsu dengan memanfaatkan pisau sang pembunuh berantai itu agar kepolisian dan media mengira bahwa Sang-do korban dari pembunuhan berantai itu. Tanpa menunggu waktu,
Tae menghampiri Dongsu dan menghajar Dongsu. Dan dengan santainya meskipun sambil mengangkat telepon, Dongsu menangkis dan membanting Tae. Jelas bahwa Tae bukanlah tandingan Dongsu. Tae di sana stres dan meluap-meluap. Dia berjanji setelah dia berhasil menangkap si psikopat, dia akan menangkap Dongsu dan menendangnya ke penjara. Dongsu hanya santai menanggapi perkataan Tae. Media sudah semakin gencar menayangkan kasus ini. Gangster telah dibunuh, kasus pembunuhan yang semakin tak karuan, dan kinerja polisi yang begitu lambat. Dan akhirnya itulah yang membuat kantor Tae diakuisisi oleh tim polisi luar untuk bertugas menggantikan mereka dalam menuntaskan masalah ini. Si Kapol lokal tidak bisa apa-apa, ini sudah perintah dari pusat. Di sana terjadilah pertengkaran antar anggota polisi. Di sana petugas lokal merasa dilecehkan kinerjanya. Di tempat yang berbeda, Kang melihat berita yang sudah meluas itu. Dia tahu bahwa pisaunya dipakai untuk membunuh Sangdo, bos besar saingan Dongsu. Di malam itu Dongsu beserta anggotanya menghadiri pemakaman Sangdo dan turut mengucapkan bela sungkawa. Dan cukup disambut baik oleh asisten mendiang Sangdo, dan tanpa ada yang sadar bahwa Kang juga ada di sana. Dengan tujuan dia ingin memberi sebuah surat kepada pihak Sangdo yang tertuliskan bahwa ada orang lain yang memakai pisauku untuk membunuh bosmu. Sontak membuat si asisten langsung berspekulasi dan tahu siapa yang membunuh atasannya itu. Di malam setelah menghadiri pemakaman Sangdo, si Kang kembali beraksi dengan mobil baru yang entah dia curi dari mana. Di malam itu dia membunuh korbannya dengan sangat brutal. Di tempat yang berbeda, Tae bersama dengan Dongsu melanjutkan mencari jejak-jejak yang tertinggal di mobil si Kang. Hingga tiba-tiba Tae dan juga Dongsu mendapati sebuah serangan dari pasukan penuh dari mendiang Sangdo yang dipimpin oleh sang asisten untuk membalas dendam atas kematian pemimpin mereka. Pertarungan melawan pasukan Sangdo telah pecah. Meskipun sudah mengerahkan pasukan penuh, Dongsu dan juga Tae berhasil melawan semua serangan yang malam itu menimpa mereka. Di seberang sana, Kang telah menyabotase mobil korbannya dan mengangkat telepon dari istri si korban dan tidak tahu bahwa suaminya telah tewas. Kang memiliki rencana apakah keluarga ini akan dibantai. Besoknya di kantor si Kapol kaget wajah Tae babak belur. Di sana si Kapol menegaskan bahwa Tae tidak perlu repot-repot mengurusi kasus pembunuhan ini karena sudah diakuisisi oleh tim luar, daripada Tae ngotot dan malah jadi masalah. Ditambah lagi si Kapol mengatakan bahwa selama ini Tae juga tidak mampu menyodorkan bukti yang forensik atas kasus besar ini. Tae yang sudah tidak memperdulikan perintah atasannya itu, lagi-lagi hari ini dia mendapat info bahwa terjadi lagi sebuah pembunuhan di suatu tempat. Dan di sana, regu Tae bermaksud untuk menjebak si pelaku, karena setelah Kang membunuh orang tadi malam, dia menelpon istrinya dan meminta uang tebusan. Dia mengaku hanya menculik suaminya saja. Dan ketika pertemuan itu, operasi Kang begitu sangat tolol dan amatir, semuanya gagal total. Dan entah kenapa justru Kang malah mengintip Tae yang sedang mengintai, yang justru membuat Tae curiga dan mereka pun kejar-kejaran. Dan aksi kejar-kejaran itu tidak membuahkan hasil apapun. Di sana Tae kembali ke kedai mie dan ngomel kenapa malah si ibu-ibu penjual yang mengambil tas itu. Si ibu membantah karena dia disuruh sama seseorang untuk menerima tas itu. Loncat di hari yang berbeda, Sujin menelpon Tae karena dia sudah mendapati hasil uji lab dan identitas si pembunuh yaitu Kang Kyung Ho telah terungkap. Jati diri serta alamat rumah telah didapati Tae. Tanpa pikir lama-lama, Tae langsung menuju ke rumah pembunuh itu seorang diri. Sesampainya di sana, dia tidak mendapatkan seseorang yang ada di sana. Tae masuk ke rumah itu, menggeledah kamar si Kang dan mendapati banyak obat-obatan di lacinya. Dan yang lebih penting, dia menemukan foto Kang bersama anak istrinya, mencocokkan dengan lukisan yang Dongsu berikan. Foto dan lukisan sama, fake.
Di malam itu Tai tahu siapa pelakunya, siapa psikopat yang selama ini dia buru. Di perjalanan dia menelpon Dongsu dan menggelar sebuah pertemuan. Di malam itu rapat besar telah dimulai. Meskipun cukup sulit untuk polisi dan gangster tidak baku hantam, namun mereka harus tetap fokus pada tujuan. Dongsu dan polisi mengadakan pemetaan dalam pencarian dan menjelaskan siapakah sesungguhnya orang yang mereka buru. Seorang laki-laki biasa tanpa histori kriminal sedikit pun. Kang sudah yatim piatu sejak dulu. Ayahnya dipenjara karena menganiaya Kang di waktu kecil. Semua jelas, semuanya sudah punya foto Kang. Kini gangster bersama dengan polisi akan beraksi memburu manusia paling berbahaya di kota ini. Gangster dengan kekompakan dan loyalitas tinggi mereka, Dongsu dengan mudah menggerakkan ratusan anggota untuk memburu si Kang. Begitupun juga kepolisian, namun pencarian tidaklah mudah. Kang memang seperti bayangan, sulit untuk ditangkap. Semua kota sudah disisir rapi oleh dua poros besar ini. Tujuan mereka sama, yaitu untuk menemukan Kang Kyung Ho. Di keesokan hari, gerimis melanda kota itu. Di sana, Dongsu bertemu dengan gadis remaja sekolah yang tengah menunggu bis. Karena kondisi hujan, Dongsu dengan sangat baik hati memberikan payungnya kepada gadis remaja itu. Di sana, Tai sentimen menasihati si gadis jangan mudah menerima pemberian dari orang asing dan mengatakan bahwa Dongsu ini adalah gangster. Namun si gadis malah menjawab Tai lebih mirip gangster daripada Dongsu, dan Dongsu pun tertawa. Di malam itu, anggota polisi dan gangster rehat sejenak dalam pencarian mereka. Ini adalah benar-benar situasi langka. Polisi dan gangster ada di dalam satu meja dan minum-minum bersama. Namun kesantian itu tiba-tiba lenyap ketika mereka melihat berita di televisi bahwa lagi-lagi ada pembunuhan di suatu tempat yang tidak jauh dari sini. Dan korbannya adalah gadis remaja wanita yang kalau kita ingat tadi bahwa gadis itu adalah gadis yang menerima bantuan dari Dongsu. Dengan melihat payung tergeletak di sebelah jasad si gadis malang itu, sontak membuat Dongsu meluap-luap dan semua gangster bubar barisan kembali memburu si Kang. Pencarian malam ini lebih mengkerucut. Semua pasukan harus menemukannya malam ini juga. Menjaga semua jalur poros utama kota ini dan memeriksa siapapun yang lewat. Hingga di sebuah pertigaan terdapat Tai dan Dongsu yang menjaga. Dan pucuk dicinta ulang pun tiba bahwa mereka secara bersamaan sama-sama melihat Kang yang mengendari mobilnya secara perlahan. Kang yang ada di dalam sadar bahwa banyak yang mengintainya, dan sebelum tertangkap basah di sana, Kang menancap gas mobilnya sehingga Tai dan juga Dongsu mengejar burunannya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Pengejaran berjalan dengan sangat brutal, dan tepat di pertigaan, mobil mereka saling bertabrakan. Tidak ada waktu untuk saling bertengkar satu sama lain. Kang melarikan diri dengan cara lari. Tai dan Dongsu pun mengejar Kang yang larinya begitu cepat. Mereka berpencar di sebuah gang sempit. Asisten Dongsu mendapat sebuah serangan dari Kang, dan akibat jeritanya, Dongsu menghampiri asistennya yang sudah sekarat. Si asisten menyuruh bosnya mengejar ke arah yang ditunjuk, dan tidak perlu menghiraukan nasibnya, si psikopat lebih penting. Dengan berat hati dan emosi yang sudah diambang batas, Dongsu lanjut mengejar si Kang. Hingga Dongsu masuk ke sebuah tempat karaoke, memeriksa satu demi satu room yang ada di sana. Dan Dongsu curiga dengan satu room yang isinya para wanita yang menyanyi tapi sambil menangis. Dan ternyata benar bahwa ruangan ini adalah tempat Kang bersembunyi. Dan dengan dogeman mentah menebus tebalnya pintu, Kang dihajar hingga tak sadarkan diri. Menyeret iblis itu untuk dibawa ke suatu tempat, Dongsu berhasil menangkap sang psikopat. Seperti yang kita semua harapkan. Lalu si Kang dibawa ke sebuah gudang, di mana Dongsu menghajar orang itu dengan brutal. Di sana rupanya si Kang memang psikopat sejati. Bukannya takut, malah tertawa dan menyuruh Kang untuk membunuhnya. Dan si Kang memang orang yang pandai memainkan kata-kata psikologis. Namun seorang seperti Dongsu nampaknya tidak mempan dengan kata-kata sampah yang dilontarkan si Kang. Dan ketika Dongsu hampir memenggal kepalanya, Tai masuk dan menabrak Dongsu hingga pingsan. Tai merebut Kang dari tangan Dongsu. Meskipun Kang iblis, Kang masih berhak untuk mendapati proses pengadilan dan menyewa lawyer. Akhirnya Tai berhasil dalam misinya. Di malam itu juga, Tai membawa psikopat berdarah dingin itu ke kantornya. Dan semua orang melongo dengan aksi yang sudah Tai lakukan. Di keesokan harinya, media langsung gempar.
polisi berhasil menangkap si pembunuh berantai itu dan juga menangkap dan menutup tempat perjudian yang dimiliki oleh Dongsu. Di balik layar televisi, Dongsu sudah benar-benar gemas dengan semua ini. Terlebih lagi dia gemas sekali dengan kelakuan dan kecurangan Tae yang sudah tidak menepati janji. Kang yang ditangani oleh kepolisian, proses interogasi tidak berjalan lancar. Yang ada malah membuat Tae emosi dengan jawaban Kang. Psikopat ini memang benar-benar pandai dalam bersilat lidah. Dan memang meskipun polisi menangkapnya, kepolisian belum punya bukti kuat untuk menghukum si Kang. Saksi dari semua kejahatan hanya pada Dongsu. Di hari pengadilan, Kang dominan, dia selalu lolos dari tuduhan. Dan si pengacara juga berbicara dengan lantang karena pihak polisi tidak memiliki bukti apapun untuk menuduh Kang. Tae di sana sudah berkeringat dingin, bisa saja Kang lolos dari hukuman. Harapannya satu, Dongsu harus menjadi saksi di persidangan ini. Kita ditarik mundur semalam sebelum hari pengadilan. Tae dihajar habis-habisan oleh Dongsu yang telah menipunya. Semua anggotanya ditangkap. Di sana Tae mencoba menenangkan karena Tae adalah polisi yang benar-benar taat dengan keadilan. Dia memohon Dongsu untuk menjadi saksi dalam pengadilan agar orang itu bisa dijatuhi hukuman mati. Mendengar hukuman mati, Dongsu mempunyai ide, di mana dia tidak mau Kang mati di tangan hukum. Dia ingin Kang mati di tangannya. Dengan begitu, dia bersiap menjadi saksi di pengadilan. Dan jika dia dipenjara karena dia gangster, dia meminta Tae untuk dimasukkan di penjara yang sama dengan si psikopat itu. Tae pun mengiyakan. Dan itulah alasan Dongsu dengan gagah hadir di ruang pengadilan. Duduk di kursi saksi, membungkam kata-kata pengacara yang penuh dengan bualan sampah, memberikan bukti penyerangan, tanda tacapan yang sesuai dengan apa yang dikatakan Dongsu, dan analisa bentuk tulisan yang dia dapat di mayat asisten Sangdo. Semua sesuai, bukti kuat terbukti. Kang adalah pembunuh berantai yang selama ini dicari, dan si Dongsu ditahan karena dia mafia yang menjalankan bisnis-bisnis perjudian. Seperti yang dikatakan Tae, Kang Kyung-Hoo dijatuhi hukuman mati oleh negara. Dengan terpecahnya kasus ini, Tae dan timnya naik jabatan dan diberi apresiasi yang luar biasa dari kepolisian negara. Tidak ada wajah jumawa dari Tae, dia tahu semua ini berkat bantuan gangster yang notabene gangster adalah musuh negara. Selang keesokan harinya, Dongsu dengan karismanya yang luar biasa dibawa ke sebuah penjara yang dimana semua napi hormat kepadanya. Dan dia tersenyum melihat Kang yang melongo dengan kedatangan Dongsu. Lalu bisa kita simpulkan, Kang tidak akan mati atas hukuman negara, tapi dia akan mati atas hukuman hati yang tersakiti dari umat manusia yang mati di tangannya. 안에 셋이 목숨 걸고 게임을 했는데 끝이 뭐야? Dan film pun tamat.